Halo, selamat datang kembali di channel gua, Dwi Ratna Susanti. Apa kabar kalian para pendengar setia? Podcast cerpen kali ini akan menghadirkan cerita ketika warna bertemu di kota hujan. Oke, gak usah berlama-lama. Kita mulai podcast cerpen yang selalu menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Kali ini kita akan bersama-sama menelusuri sebuah episode kehidupan di tengah hiruk-pikuk kota Bogor yang berjuluk kota hujan. Sebuah pertemuan yang tak terduga yang bermula dari rintik hujan dan aroma kopi. Mempertemukan dua jiwa dengan latar belakang yang berbeda, namun menyimpan kerinduan yang sama akan kehangatan. Sore itu, di awal musim hujan, sebuah kedai kopi vintage bernama Senjakala menjadi saksi bisu. Tempat ini dengan dinding berhiaskan foto-foto lawas dan aroma kopi robusta yang bercampur dengan manisnya kue kayu manis, selalu menawarkan kehangatan di tengah dinginnya kota Bogor. Di salah satu sudutnya, ada seorang gadis muda bernama Anya. Usianya baru 20 tahun, namun ada guratan kesedihan yang mendalam di balik tatapan matanya. Rambut hitamnya seringkali menjadi tirai yang menyembunyikan sebagian wajahnya, seolah ia ingin menjaga jarak dengan dunia. Anya bukanlah gadis biasa. Ia memiliki sinestesia, sebuah keunikan yang membuatnya melihat warna dalam setiap suara dan merasakan tekstur dalam alunan musik. Namun, anugerah ini juga menjadi pengingat pahit akan masa lalunya. Suara-suara keras dan penuh amarah di masa kecilnya selalu hadir dalam spektrum merah dan hitam yang menyakitkan. Tumbuh di panti asuhan yang keras setelah kehilangan kedua orang tuanya, hanya belajar untuk membangun tembok di sekeliling hatinya. Dunia tulisannya menjadi pelariannya, tempat di mana ia bisa menciptakan realitasnya sendiri. Di tengah sore yang syahdu itu, pintu Senjakala terbuka, dan masuklah seorang pemuda bernama Reno. Rambutnya sedikit basah oleh rintik hujan, namun senyumnya mampu menghangatkan suasana. Reno, seorang mahasiswa seni rupa, dikenal dengan kebaikan hatinya dan kemampuannya melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Tanpa disangka, langkahnya yang terburu-buru menyenggol meja Anya, dan secangkir kopi pun sedikit tumpah. Maaf, suara Reno tulus. Sebuah warna kuning lembut menyertai suaranya di mata Anya. Sebuah warna yang belum pernah ia rasakan dari interaksi dengan orang asing. Sebuah kejutan kecil di tengah dunianya yang kelabu. Pertemuan yang canggung ini ternyata menjadi awal dari sebuah jalinan yang tak terduga. Hari-hari berikutnya di Senjakala menjadi berbeda bagi Anya. Kehadiran Reno yang ramah perlahan meruntuhkan tembok pertahanannya. Sapaan singkat berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. Reno tertarik dengan dunia yang tertuang dalam buku catatan Anya. Sementara Anya mulai merasa nyaman dengan aura positif yang selalu dibawa Reno. Warna kuning lembut yang menyertai suaranya selalu memberikan ketenangan yang ia rindukan. Reno pun mulai melihat bakat tersembunyi dalam tulisan Anya. Ia memuji imajinasinya yang kaya dan gaya bahasanya yang indah. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat potensi dirinya, bukan hanya tampilan luarnya. Mereka berbagi tentang mimpi, tentang seni, dan perlahan Anya mulai membuka diri tentang masa lalunya yang kelam. Setiap cerita pahit yang ia bagikan, Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan suara tenangnya selalu memancarkan warna biru yang menenangkan bagi Anya. Sebuah kejadian tak terduga di suatu sore semakin mempererat ikatan mereka. Di mana waktu itu udah hujan deras, listrik padam, dan kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti kedai membangkitkan trauma Anya.
Namun di tengah kepanikan itu, Reno dengan sigap meraih tangannya, membisikkan kata-kata yang menenangkan. Sentuhan tangannya yang memancarkan warna orange hangat memberikan rasa aman yang belum pernah dirasakan Anya sebelumnya. Kegelapan tak lagi terasa menakutkan karena ada kehadiran yang menenangkan di sisinya. Beberapa minggu kemudian, Anya dan Reno bertemu di sebuah taman kota yang bermandikan cahaya matahari sore setelah hujan reda. Bunga-bunga bermekaran dengan warna-warni yang indah, seolah ikut merayakan babak baru dalam hidup mereka. Anya terlihat lebih ceria, senyumnya lebih sering menghiasi wajahnya. Dan Reno yang telah membaca semua tulisan Anya, mendorongnya untuk mengirimkan karyanya ke sebuah penerbit. Dengan keberanian yang baru tumbuh, Anya mengikuti saran Reno. Dan sebuah email mengubah segalanya. Cerpen Anya diterima dan akan diterbitkan. Air mata haru menjadi saksi bisu kebahagiaan yang akhirnya ia rasakan. Pelukan hangat Reno saat itu bukan hanya ungkapan selamat, namun juga simbol dari penerimaan dan cinta yang tulus. Bagi Anya, pelukan itu terasa seperti pelangi, perpaduan warna-warna indah yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di taman yang indah itu, di bawah langit yang dihiasi pelangi tipis, yang mungkin pelangi itu hanya bisa dilihat oleh Anya. Akhirnya, Anya berani mengakui perasaannya. Reno pun membalasnya dengan senyum lembut dan genggaman tangan yang erat. Iya, mereka berdua jadian. Jadi, begitulah ceritanya. Kisah Anya dan Reno menjadi pengingat bagi kita semua bahwa luka masa lalu tidak harus mendefinisikan masa depan. Bahwa keunikan yang kita miliki, sekecil apapun, bisa menjadi daya tarik yang istimewa di mata orang yang tepat. Dan terkadang, cinta hadir tanpa diduga, membawa warna baru dalam hidup kita setelah badai berlalu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Cerpen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerpen-cerpen seru lainnya dari podcast Cerpen. Terima kasih. Selamat malam.